belajar tentang alif layinah. Tentang alif layinah. Layinah. Apa itu layinah? Layinah itu adalah lembut, halus. Oke teman-teman ya. Kenapa dinamakan lembut dan halus? Karena dia tidak berharokat. Tanpa harokat, tidak ada harokat. Oke, tanpa harakat. Jadi kalau misal atau ringan ya, lembut, halus, ringan. Oke. Mengapa disebut ringan? Karena tidak berharokat. Itu disebut dengan alif layinah. Oke, baik, kita akan belajar teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang definisi. Kemudian nanti kita akan belajar tentang pembagian tempat ya. Pembagian. Oke. Pembagian dari alif layinah itu di mana saja. Gitu teman-teman ya. Definisi kita akan belajar habis ini. Untuk pembagian terbagi menjadi dua, teman-teman. Di tengah. Yang kedua ini ada di akhir. Jadi tidak ada hamzah, tidak ada alif layinah di depan ya teman-teman ya. Tidak boleh huruf pertama itu tanpa harokat. Itu tidak ada dalam bahasa Arab. Maka dari itu alif layinah terdapat di tengah dan terdapat di akhir. Kita akan mempelajarinya hari ini. Kita akan berlanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang definisi ya, ta'rif. Definisinya apa? Alifun sakinah abadan. Dia itu alif sakinah. Sakinah itu sukun, teman-teman ya. Abadan. Apa abadan? Abadan itu adalah selamanya. Oke, selamanya. Jadi itu bentuknya alif, dia itu sukun. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu alifnya itu tanpa sukun ya. Kalau sukun itu tanpa harokat seperti ini. Oke. Dia itu alif seperti ini selamanya. La takbalu haroka. Tidak. Takbal menerima. Tidak menerima harokat. Oke, berarti tanpa harokat teman-teman ya. Tidak menerima harokat. Maftuhun ma qablaha. Dia itu harus fathah sebelumnya teman-teman. Contoh misal dalam 3 huruf. Kalau hamzahnya, alifnya di sini, maka sebelumnya harus fathah. Oke, ini kalau satu, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau 4 huruf, kalau hamzahnya, alifnya itu di tengah, maka sebelumnya juga harus fathah. Atau yang 5 huruf, contohnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Dan alifnya itu di belakang, maka sama, sebelumnya juga harus fathah. Jadi seperti ini. Maftahun ma qablaha. Fathah sebelumnya. Qablaha ini nih, qablaha. Qablaha. Gini ya teman-teman ya. Oh maaf. Maftuhun ma qablaha. Quyidat bil layinah. Oke, dikaitkan dengan layinah. Oke. Mengapa ihtirozan? Karena jaga-jaga apa? Min alifil, jaga-jaga dari alif ya bisa. Alif ya bisa itu apa? Alif ya bisa itu adalah ini teman-teman ya, berat ya, alif yang berat. Maaf. Berat atau alif yang ada hamzahnya. Alif yang berharokat. Alif berharokat. Oke. Alif berharokat itu kan bisa jadi hamzah wasol, teman-teman ya, bisa jadi hamzah qata, ya enggak? Wasol itu tanpa alif, tanpa hamzah, maaf. Kalau qata itu pakai hamzah seperti ini. Oke teman-teman, mengapa kok alif layinah itu berbeda dengan alif yang ada hamzahnya seperti ini? Gini dengan alif yang seperti ini. Kalau ini namanya alif layinah. Oke, kalau ini namanya hamzah. Hamzah ini bisa jadi hamzah wasal, bisa jadi hamzah qata. Jadi beda teman-teman ya. Alif layinah itu alif yang murni, dia itu tanpa harokat. Saya ulang, alif sakinah abadan, dia itu alif yang selamanya sukun.
La takbalu harokah, la tidak. Takbalu menerima harokat, tanpa harokat. Maftuhun ma qabla, dia tuh sebelum alif itu ada harokat fathah, harus. Kuyidat bil layina, dikaitkan dengan layina, mengapa? Jaga-jaga dari atau membedakan dari yang namanya alif ya bisa. Alif ya bisa itu adalah hamzah. Membedakan antara alif layina dengan hamzah. Karena hamzah itu ada dua, hamzah wasol dan hamzah qata. Itu teman-teman ya, dari definisi. Kemudian yang berikutnya, kita udah akan belajar tentang tempat-tempatnya. Oke, tempat-tempatnya tadi kita udah jelaskan, ada dua ya. Fi wasat, ini saya pakai kuning. Fi wasat nomor 1 dan nomor 2. Di tengah dan di akhir. Kita akan pelajari pertama yang di tengah. Wasatil kalimah. Di tengah. Hamzah yang alif yang di tengah itu, teman-teman, bagaimana tulisannya? Dia itu digambarkan dengan alif. Oke. Jadi tulisannya digambarkan dengan alif. Hamzah di tengah itu, alif di tengah itu seperti ini. Tursamu digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan alif seperti ini. Dan ini pun ada dua bentuknya, teman-teman ya. Yang pertama ini, oke, yang kedua adalah ini. Tawassut asli, di tengah-tengah asli. Yang ini adalah tiba-tiba. Jadi tiba-tiba alif gitu, teman-teman. Kalau yang pertama ini, yang tawassut asli, dia memang aslinya seperti itu. Dari awal munculnya kata itu, alifnya sudah ada. Adapun kalau tawassut aridun gini, itu tiba-tiba dia berubah menjadi alif. Bisa kita rubah menjadi alif. Baik, yang pertama dulu teman-teman ya, tawassut asli. Yang alifnya itu asli. Apa itu teman-teman? Bi antakunal alif, alifnya itu al-harfus tsani. Gini teman-teman ya. Alifnya itu huruf yang kedua. 1, 2, 3. Misalkan ada 3 huruf, ada atau 4 huruf. Alifnya ini huruf kedua. Min kalimah thulathiyah. Oh, thulathi. 3 huruf. Oke, saya berarti hapus ya. Saya hapus dulu. Penghapus nomor 4-nya saya hapus. Kita kembali ke ini. Biantakun al-alif, alifnya ini al-harfus tsani, nomor 2. Min kalimah thulathiyah, dari bentuk 3 huruf. Seperti ini. Contohnya apa teman-teman? Contohnya contoh kola, alifnya di mana? Sini, 3 huruf. Ko 1, alif 2, lam 3. Dan ini bentuknya nih. Ini alif lainah. Oke. Coba kalau misalkan ini teman-teman bentuknya seperti ini, kola, nggak ada artinya kola itu. Kola ini salah, tidak bermakna. Gitu teman-teman ya. Jadi tawassut aslinya itu kola. Contohnya nama, tidur. Ba'a, menjual. Haba itu artinya haibah, wibawa, berwibawa. Ini teman-teman kalau dihapus alifnya, hilang sudah maknanya. Gitu teman-teman ya. Hafal ya. Paham ya. Nomor 2 sekarang. Yang sekarang alifnya itu tiba-tiba gitu ya. Yang pertama, al-fi'lul mu'tal al-akhir. Oke, teman-teman. Kalau di akhir kalimat, akhir kata itu mu'tal, apa? Illah. Ini hurufnya illah. Illah itu alif, waw dan ya. Contohnya di sini teman-teman, saya akan contohkan ya gini. Contohnya sin, ko, sako. Ini teman-teman ya, tulisannya adalah seperti ini. Sako. Ini teman-teman adalah apa? Fi'lul mu'tal akhir. Ini nih huruf ilahnya di sini. Di akhir kata itu ada huruf ilah. Oke, paham ya? Musnadan, yang dia itu dilanjutkan dengan apa teman-teman? Domir maf'ul ini teman-teman. Domir maf'ul itu contohnya seperti ini.
hu, ni, ka, kum, gitu teman-teman ya. Sakohu, misalkan sako artinya adalah minum. Minum. Saya dikasih minum, tambahin aja saya dikasih. Saya dikasih minum. Domir maf'ul itu maf'ul ya teman-teman. Saya dikasih gitu. Saya dikasih. Saya dikasih minum. Caranya gimana teman-teman? Tambahin nih kayak gini. Sako nih jadinya sako nih seperti ini. Loh Pak, kok bisa berubah antara alifnya ini kan alif, dengan ini kok bisa berubah Pak? Oke. Mengapa berubah? Karena dia itu musnadan. Ini teman-teman. Ini musnadan karena setelahnya itu ada domir maf'ul. Maka ya-nya harus berubah menjadi alif. Kalau ini ya teman-teman ya, ya-nya berubah menjadi alif. Contohnya sako. Kalau jangan saya Pak, kamu dikasih minum, ganti aja gampangnya. Kamu dikasih minum, jadinya sako ditambah dengan kamu laki-laki. Sako. Maka berubah menjadi apa teman-teman? Tulisannya ingat, ya-nya berubah menjadi alif. Tulis dulu alifnya seperti ini. Tulis dulu alifnya, masukin sinnya, masukin koknya, masukin kafnya. Jadinya sako seperti ini. Gitu teman-teman ya. Alif di tengah kata itu bisa jadi alifnya itu asli, bisa jadi tiba-tiba. Nah ini tiba-tiba. Bisa kita rubah. Jika apa? Jika dia itu, ini teman-teman, saya kasih garis, jika dia itu bertemu dengan dhamir maf'ul, bertemu dengan ya kayak tadi saya bilang, saya dikasih minum, kamu dikasih minum, dia dikasih minum, kita dikasih minum, kayak gitu contohnya. Yang kedua adalah apa? Idhofah isim maksur ila dhamir. Isim maksur. Isim maksur itu apa teman-teman? Saya contohin seperti ini ya. Isim maksur. Isim maksur itu yang alifnya seperti ini. Contohnya fata. Ini isim maksur nih. Itu teman-teman ya. Sebelumnya fathah dan setelahnya ya-nya seperti ini. Ini namanya isim maksur. Oke teman-teman. Isim maksur seperti ini kalau ini teman-teman akan berubah jika apa? Jika datang setelahnya domir. Kalau ada domir apapun itu teman-teman, maka ya-nya akan berubah. Contoh fata ya. Sorry. Contoh fata. Ditambahin contoh domir apa ya? Fata itu artinya pemuda. Pemuda milik siapa? Pemudanya dia, misalkan who. Oke, seperti ini. Maka teman-teman seperti apa kalimatnya? Berubahnya seperti apa? Fata who. Seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi ya-nya ini berubah. Jadi yang alif, yang bengkok tadi ini bengkok, dilurusin. Jadi seperti ini. Jika bertemu dengan domir. Ini. Jika bertemu dengan domir. Seperti ini. Baik, ini contoh yang kedua, bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah apa? Ini 1, ini 2, yang ini 3. Yang 3 apa? Dukhul, ila, ala, dan hatta. Oke. Ada huruf ila, ala, dan hatta. Ke apa teman-teman? Ma istifham. Oke, ke ma istifham. Saya tarik garis di sini, contohnya adalah ini teman-teman ya. Oke, saya garis di sini, saya ganti penanya. Contoh seperti ini. Ilah ditambahin ma. Oke. Kemudian ala ditambahin ma. Maka teman-teman, ma ini ma apa ya teman-teman ya? Apa atau apakah?
Oke teman-teman. Ilama, ila artinya apa? Sampai. Sampai apa misalkan? Sampai apa kamu berbicara, atau sampai mana kamu berbicara? Sampai pada kalimat apa kamu berbicara? Nah, tulisannya seperti ini. Ilanya diganti ya teman-teman. Alifnya masukin dulu alifnya. Oke, saya ganti aja biar mudah. Alifnya masukin dulu. Oke, kemudian lamnya masukin. Nah, kemudian masukin ma. Ila ma. Ma-nya harus dihapus. Alifnya dihapus. Nanti ini di bab al-hadfu wa ziyadah. Penghapusan ini ada di bab setelahnya. Habis kuliah ini, minggu depan insya Allah kita belajar ini. Ilama, misalkan apa namanya, sampai perkataan apa kamu itu berhenti misalkan. Ilama takulu, ilama takulu, sampai perkataan apa, sampai kalimat apa kamu itu berbicara. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka ini saya bilang ya-nya yang ada di ila ini berubah menjadi alif lurus. Alifnya harus lurus. Oke teman-teman, ini pembahasan yang pertama, alif layyinah yang ada di tengah kata. Yang berikutnya teman-teman, kita akan belajar tentang al-alif al-layyinah yang berada di akhir kata. Oke, di akhir kata itu nanti terbagi menjadi dua teman-teman ya. Yang pertama itu yang di akhir ini teman-teman. Yang kedua adalah ini. Dia itu digambarkan dengan huruf alif seperti ini. Digambarkan dengan huruf alif seperti ini, dan yang kedua ini digambarkan dengan huruf ya. Oke, jadi ada dua ya teman-teman ya. Hamzah di akhir itu nanti alif di akhir itu bisa berubah alif lurus, bisa berupa ya atau alif bengkok. Kita mulai dari dulu yang pertama, yaitu alif lurus. Alif ya teman-teman ya. Oke. Tursamu alifan fi. Dia itu digambarkan dengan alif seperti ini, alif lurus. Kapan? 1. As-sulasi, 3 huruf. Oke teman-teman, 3 hurufnya itu baik berupa fiil, baik berupa isim. Yang dia itu muntahiyah. Muntahiyah diakhiri, oke, dengan alif layyinah. Alif layyinah tadi seperti ini, diakhiri dengan alif seperti ini. Yang munqalibah, munqalibah itu asalnya dari gitu bahasanya, munqalabah atau munqalabah anwawin, aslinya dari huruf wawu. Oke, contohnya kita ambil ghaza ini. Ghaza kita ambil. Dia itu 3 huruf teman-teman ya. 3 huruf fiil. Oke, sudah. Munqalabah anwawin, dia itu aslinya wawu. Kok bisa Pak aslinya wawu? Coba ghaza fiil madinya apa? Fiil madinya ghaza. Ghaza yaghzu. Yaghzu seperti ini. Aslinya wawu kelihatan di sini. Oke teman-teman, kalau aslinya wawu di fiil mudhari'nya ini, maka fiil madinya harus pakai alifnya seperti ini. Alifnya seperti alifnya alif lurus. Gitu teman-teman ya. Lalu contoh yang di isim. Ini kan di fiil, sekarang di isim contohnya maha. Maha itu nama orang teman-teman ya. Maha, terus kemudian aslinya itu maha yamhu. Maha yamhu. Maha yamhu. Kelihatan coba teman-teman. Di sini terlihat fiil mudhari'nya aslinya wawu. Oke, maka di sini harus alif. Alifnya harus lurus. Gitu ya. Pokoknya munqalabah anwawi nih. Yang penting ini, munqalabah anwawi. Kalau dia aslinya adalah wawu, dari mana kita tahu aslinya wawu? Datangkan fiil mudhari'nya. Oke, nomor 2. Sekarang nomor 1.
Nomor 2 adalah apa? Kapan ditulis seperti ini? Alif huruful ma'ani al-muntahya bi alif yaina. Huruf ma'ani, gini aja deh. Yang kedua huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu apa? La, ya, ma. Kalau ada seperti itu, teman-teman, yang bentuk aslinya udah seperti itu dalam kamus, maka ketahuilah itu namanya alif layina digambarkan dengan ini. Dengan alif seperti ini. Ada itu selain. Jadi ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oke teman-teman. Ila, bala, ala, hatta itu huruf ma'ani, tetapi bentuk aslinya dari kamus sana orang Arab itu menulisnya dengan alif. Menulisnya dengan ya, bukan dengan alif. Yang ketiga adalah asma mabniyah. Oke. Asma mabniyah itu apa? Isim-isim yang mabni, nggak bisa berubah. Kita ketahui isim itu kan mu'rab ya teman-teman. Ada yang mabni. Mabni itu apa? Mabni biasanya di huruf. Ini biasanya mabni. Contohnya kaifama, antuma, huma. Oke, gitu teman-teman ya. Contoh yang lainnya dan semacamnya itu asma mabniyah. Maka ditulisnya alifnya harus lurus. Ada selain mata, ini isim mabni, lada isim mabni, anna isim mabni, ula isim mabni, tetapi dia itu bukan alif layina. Oke teman-teman, bukan alif layina, ditulis dengan alif, bukan. Ditulisnya dengan ya. Mengapa dengan ya? Karena dari kamusnya sana sudah ditulisnya seperti itu. Tidak ada kaidah di sini. Yang berikutnya nomor 4. Al-asma' a'jamiyah. Nama-nama asing. Bukan Arab teman-teman ya. Indo, pokoknya selain Arab, Melayu, Asia, Amerika, Afrika, itu bukan Arab teman-teman. Contohnya apa? Kalimat atau nama seperti Java. Ada nama Java, ada nama Hispania. Hispania itu adalah Spanyol. Oke teman-teman, ini ditulisnya tetap menggunakan alifnya lurus. Selain teman-teman, ada tuh selain Musa. Musa itu nama asing, bukan nama Arab. Isa juga sama. Kisra, nama Romawi. Bukhara itu nama Eropa. Itu bukan Arab teman-teman ya. Mengapa nggak ditulis alif pak? Ya memang dalam bentuk aslinya, dalam kamus sudah tulisannya Musa seperti ini, Isa seperti ini. Dalam Al-Quran pun sama. Oke teman-teman ya. Contoh yang lain, misalkan ada yang bertanya tadi di kelas sebelah itu nama Yulia. Sekalian saya tulisin. Tulisannya seperti apa? Dia kan bukan orang Arab. Yulia seperti ini. Makanya alifnya alif lurus. Yang nomor 5, mastusnia, mastusnia. Oke, saya ganti pakai kita mastusnia min halati rasmil layinah ya'an. Pokoknya teman-teman yang dikecualikan, kecuali apa? Kecuali ini. Kalau teman-teman mendapati ada kalimat atau kata hayya, hayyalas shalah, ahya, menghidupkan, yahya, nama orang, suraya, kemudian istahya, malu, suraya itu kejora ya, bintang, dunia, maroya itu adalah cermin, jamak dari cermin. Kalau ada kata-kata seperti ini, ketahuilah harus alifnya ditulis dengan seperti ini. Alifnya harus lurus, nggak boleh bengkok. Seperti ini teman-teman ya. Yang dikecualikan, dunia bisa jadi pakai ya bengkok, tapi dalam kamus itu tidak ada tulisan dunia itu seperti ini. Nggak ada dalam kamus seperti ini. Gitu teman-teman ya. Oke, ini yang alif di belakang ditulisnya adalah seperti ini, ditulisnya lurus. Sekarang bentuk ketiga yaitu bentuk alif yang ditulisnya seperti ini. Alifnya alif bengkok kalau saya istilahkan teman-temannya.
Kapan itu teman-teman? Nomor satu, kapan? Kalau dia itu sulasi, dia 3 huruf teman-teman semuanya. Baik 3 hurufnya itu karena dia fiil atau karena dia isim muntahya, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan alif layyinah. Bentuk aslinya itu diakhiri dengan alif layyinah. Tapi dia itu mungqalabah. Mungqalabah itu aslinya adalah apa teman-teman? Yaun. Aslinya adalah huruf ya. Oke, contohnya Roma. Kita langsung berikan contoh. Roma. Kan kayak gini. Kok pakai ya ya? Kita belum mengetahui asli ya-nya ini apa. Oke teman-teman, asli ya-nya ini apa tuh kita belum tahu. Datengin apa teman-teman? Datengin fiil mudhari'nya. Yarmi. Pak, kita dari mana? Kita kan baru pertama belajar bahasa Arab, kita nggak tahu fiil mudhari'nya dari mana. Buka kamus. Roma, nanti akan ketahuan situ. Pasti ditulisin Roma Yarmi. Oh, kalau misalkan di kamus biunya seperti ini, ketahuilah bahwa aslinya itu sebenarnya adalah ya. Maka ditulisnya di sini adalah ya. Gitu teman-teman ya, nggak boleh Roma tuh seperti ini. Roma. Ini salah, tidak boleh. Karena asli dari Roma di sini ini adalah alifnya ini adalah nih, teman-teman. Ya teman-temannya ya. Hawa juga sama. Fata juga sama. Fata yufti. Hawa yahwi. Sama seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, oke. Ma fawqa thulathi, di atas 3 huruf. Berarti contohnya saya contohkan di bawah sini. 1, 2, 3, 4 misalkan. Minal asma wal af'al, baik itu apa namanya? Isim maupun fiil. Contohnya ma wa, kita masukin mim, alif, waw dan ya seperti ini. Oke, teman-teman. Ini kan 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ma, wah, seperti ini jadinya. Oke. Mengapa kau nggak pakai alif, Pak? Oke, teman-teman, mengapa nggak pakai alif? Ya, tadi saya bilang, karena dia itu di atas 3 huruf. Oke. Ma fauqa, di atas. Pokoknya kalau di atas 3 huruf, ini 4 huruf, 5 huruf. Contohnya apa 5 huruf? Ini irtado. Kurang 1. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Pokoknya kalau lebih dari 3 huruf, ini belakangnya mesti ya. Ini belakangnya mesti ya. Contoh yang 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mustashfa. Mim, sin, ta, fa, mustash, sin lagi ding, shin, fa. Oke, lebih kan? Maka ini nggak boleh seperti ini nggak boleh. Dia harus ditulisnya adalah ya, ya-nya bengkok seperti ini. Itu teman-teman ya, mustash, fa. Oke, yang terakhir adalah apa teman-teman? Yang terakhir adalah nomor 3. Mastusnia, kecuali. Jadi kecuali dari 2 kaidah di atas ini, apa teman-teman? Pengecualinya ada di sini. Huruf ma'ani, al-asma mabniyah wal a'jamiyah. Oke. Huruf ma'ani contohnya apa ini? Ila, bala, ala, hatta. Mabni, mata, lada, anna, ula. Itu namanya asma mabniyah. A'jamiyah, Musa, Isa, Kisra, Bukhara. Ini teman-teman semuanya nggak boleh ditulis dengan huruf alif, itu nggak boleh. Harus pakai ya. Ya kan? Ya. Pak, gimana kita tahunya seperti ini?
Udah tenang teman-teman. Kalau teman-teman sering membaca, melihat kamus, melihat bacaan, pasti akan sering melihat kata-kata ila, bala, ala, hatta. Itu tulisnya seperti ini mesti. Tidak boleh tulisnya dengan alif. Pasti diakhiri dengan ya. Musa dalam Al-Quran, waqala Musa li Fir'aun, misalkan gitu ya. Waqala Isa bin Maryam. Kalian buka di Al-Quran pun tulisannya Isa akan seperti ini. Pakai ya. Musa juga sama kan seperti ini. Ini namanya a'jami, kalau ini namanya asma mabniyah, kalau ini tadi namanya huruf ma'ani. Ini teman-teman semuanya dari saya. Sepertinya selesai ya pembahasan kita untuk materi alif layyinah.